Metabolisme itu ada dua, dibagi menjadi dua ya, yaitu katabolisme dan anabolisme. Secara singkat, katabolisme itu dia ya pemecahan yang memecah senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Lawan dari katabolisme yaitu anabolisme. Anabolisme itu dia membentuk, mensintesis. Bahannya apa dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Salah satu contohnya itu peristiwa anabolisme dalam aktivitas fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Ya, ini teman-teman, kita lihat dari konsepnya terlebih dahulu ya tentang proses fotosintesis, lalu nanti kaitannya dengan anabolisme itu apa sih ya. Mudah-mudahan gambar-gambar ini bisa membantu kamu. Ini sumbernya dari kanal YouTube Kak Bio. Kamu bisa cari di YouTube ya. Kak Bio, itu dia menjelaskan dengan menurut saya sangat detail, lalu perlahan-lahan menjelaskan tentang proses tidak hanya anabolisme, fotosintesis, tapi juga katabolisme. Dan juga ada hal-hal lain. Jadi kalian bisa akses informasinya dari sana ya, misalnya untuk repetisi. Baik, kita lihat ini teman-teman, fotosintesis. Kalau fotosintesis, sederhananya fotosintesis itu apa sih? Saya dulu ketika SD, fotosintesis itu diajarkan, diberitahu sama guru IPA saya waktu itu, dan ini masih saya ingat sampai sekarang. Fotosintesis itu peristiwa di mana tumbuhan itu mereka membuat makanan mereka, menghasilkan makanan, sederhananya gitu. Oh, jadi fotosintesis itu adalah peristiwa di mana tumbuhan itu akan menghasilkan makanan mereka, lalu disebut fotosintesis ya. Sintesis ini pembentukannya, foto ini kan cahaya, berarti ada cahaya yang digunakan. Anabolisme itu dia membutuhkan energi. Energinya dari mana? Dari cahaya matahari. Mari kita lihat. Kalau kita menganalogikan ya, ini masih konsep. Kita menganalogikan untuk memasak makanan gitu ya. Misalnya kita mau menanak nasi. Kalau mau menanak nasi, berarti ya kita butuh bahan kan. Kita butuh bahan. Bahannya apa? Harus ada beras. Kalau nggak ada beras, jadinya bukan nasi ya. Kalau hanya ada air, ya air panas. Kalau ada air dan beras dimasak lalu jadi nasi. Kalau hanya ada air, nggak akan jadi nasi. Kalau hanya ada beras, nggak akan juga jadi nasi. Nggak ada bahan yang lainnya. Maka harus ada bahan. Misalnya tadi ya, analoginya masak nasi. Kita butuh beras dan air. Lalu selain butuh beras dan air, kita juga butuh tempat. Tempatnya di mana untuk memasak? Ini ya, untuk menghasilkan produk yang namanya nasi. Kita butuh wadah, panci mungkin ya, wajan mungkin, atau rice cooker, atau mungkin butuh kompor sebagai tempatnya. Lalu mau memasaknya menggunakan apa? Energi. Energinya dari mana kalau masak nasi ya? Mungkin dari energi listrik yang rice cooker. Kalau yang masak menggunakan tungku ya butuh kayu bakar untuk menyalakan api, atau mungkin kompor. Lalu nanti hasil akhirnya ada nasi. Oke, ini analoginya. Maka proses fotosintesis, proses menghasilkan makanan juga seperti itu prosesnya. Dia membutuhkan bahan, dia membutuhkan tempat, dan dia juga membutuhkan energi. Lalu nanti menghasilkan hasil akhirnya ada produk yang dihasilkan. Mari kita lihat. Kalau teman-teman saya yakin pasti melihat gambar ini udah sangat paham ya. Kita lihat dari tempat untuk melakukan fotosintesis itu di daunnya, di daun. Kalau kita mau perbesar bagian daunnya, seperti ini ya, perbesar bagian daun, nanti di daun itu ada yang disebut, daun itu memiliki mulut-mulut daun ya, yang disebut stomata. Stomata, mulut-mulut daun. Kalau di batang namanya lentisel ya. Kalau di daun namanya stomata. Mungkin kalau kamu membaca di beberapa buku referensi menuliskan stoma. Stoma dan stomata itu sama, hanya perbedaannya kalau stomata itu tunggal, kalau stoma itu jamak. Oke, mulut daun stomata ini digunakan untuk pertukaran gas, ya, digunakan untuk pertukaran gas. Lalu di daun ini juga adalah untuk melakukan fotosintesis. Nanti kita akan lihat di bagian daun, bagian mana sih, jaringan mana sih yang akan melakukan fotosintesis ini, ya. Lalu tempatnya udah dapat nih, lalu bahannya
Lalu selain ada CO2, ternyata proses fotosintesis juga membutuhkan air. Airnya akan diperoleh dari mana ya? Dari lingkungan juga ya. Dari lingkungan yang diperoleh melalui proses penyerapan yang dilakukan oleh akar. Ya. Jadi, akar ini yang akan menyerap air dari dalam tanah lalu membawanya sampai ke daun. Oke. Jika bahannya sudah ada, sudah lengkap, maka dan sudah dibawa sampai ke daun, tempatnya di daun, dengan bantuan cahaya matahari, lalu proses fotosintesis akan terjadi dan produk akhirnya adalah glukosa. Maka reaksinya seperti ini. Ada CO2, ada H2O, lalu dia membutuhkan energi. Energinya berasal dari energi cahaya, matahari, ya energi utama untuk fotosintesis ya untuk tumbuhan matahari, tapi tidak hanya matahari, semua cahaya itu bisa dipakai ya. Nanti kita akan lihat cahaya dengan panjang gelombang seperti apa yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Lalu selain membutuhkan energi ya, proses fotosintesis itu terjadi di sini, di kloroplas. Ada tempat yang namanya kloroplas, itu tempat terjadinya fotosintesis. Lalu hasil akhirnya apa? Akan menghasilkan C6H12O6 sebagai produk yang senyawa kompleks, glukosa, dan ternyata juga melepaskan oksigen. Yang akan dipakai, dimanfaatkan oleh tumbuhan adalah glukosanya, sedangkan oksigennya itu zat buangan, zat sisa dari hasil fotosintesis, itu akan dilepaskan lagi melalui stomata, dikeluarkan lagi ke atmosfer, ke lingkungan, gitu ya. Oke, itu konsepnya. Jadi bahannya ada CO2 dan H2O, tempatnya itu di bagian daun, terutama di kloroplas, karena mengandung klorofil, lalu membutuhkan energi cahaya, lalu menghasilkan C6H12O6 plus O2. Oke, maka konsep anabolisme bisa kita lihat di sini ya. CO2 dan H2O ini adalah senyawa sederhana, lalu menghasilkan senyawa yang lebih kompleks, yaitu glukosa. Maka ini konsep anabolisme. Anabolisme adalah pembentukan proses pembentukan dari senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Masih konsep ya. Masih konsep. Tadi beberapa temanmu sudah menyebutkan, dua orang temanmu ya, Evan dan juga Krista, di fotosintesis itu terjadi dua reaksi. Ada yang namanya reaksi terang dan ada yang namanya reaksi gelap. Reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi terang berarti dia itu harus ada cahaya. Reaksi gelap berarti nggak membutuhkan energi dari cahaya. Reaksi gelap juga membutuhkan energi tapi bukan energi dari cahaya sehingga dia disebut reaksi gelap. Beberapa orang ketika diskusi dulu waktu kuliah juga ada beberapa yang mengalami miskonsepsi. Oh, reaksi terang itu terjadi pada siang hari sedangkan reaksi gelap itu terjadi pada malam hari. Bukan begitu konsepnya, bukan begitu pengertian. Reaksi gelap itu, jadi fotosintesis itu satu rangkaian ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Lalu reaksi terang itu membutuhkan cahaya sedangkan reaksi gelap itu dia tidak membutuhkan cahaya untuk menghasilkan produknya ya. Lalu kalau teman-teman perhatikan ini, coba perhatikan. Terus dalam fotosintesis ada reaksi terang dan reaksi gelap. Lalu fungsinya apa reaksi terang dan fungsinya apa reaksi gelap? Coba kalian perhatikan. Ini yang berwarna hijau. Ini ya. Ini reaksi terang. Karena ada cahaya di sini ya. Dia membutuhkan energi dari cahaya. Lalu sebenarnya di reaksi terang itu bahan yang dibutuhkan adalah H2O, lalu nanti dia menghasilkan energi dari reaksi terang ini juga, lalu nanti juga menghasilkan oksigen. Jadi reaksi terang itu bahannya adalah air, karena nanti akan terjadi hidrolisis, akan ada proses fotolisis di sana ya, lalu menghasilkan O2. Selain itu dia juga menghasilkan energi, ATP dan juga NADPH. Energi ATP dan NADPH ya. Ini yang akan digunakan, energi ini yang akan digunakan untuk proses selanjutnya dari
aktivitas fotosintesis, yaitu pada siklus Kelvin. Siklus Kelvin dia menggunakan energi yang dihasilkan di reaksi terang, ATP dan juga NADPH. Lalu di reaksi gelap, siklus Kelvin, ini bahannya adalah karbon dioksida. Lalu hasil akhirnya adalah glukosa. Jadi glukosa itu dihasilkan di mana? Oh, ternyata dihasilkan di dalam reaksi gelap, bukan di reaksi terang. Glukosa itu dihasilkan di reaksi gelap. Maka CO2 di sini bahan untuk siklus Kelvin, CO2, lalu hasil akhirnya adalah glukosa. Nah, ini satu rangkaian aktivitas fotosintesis terjadi di organel yang namanya kloroplas, terjadi di organel sel yang namanya kloroplas. Lalu di dalam kloroplas itu ada tilakoid, lempengan-lempengan berwarna hijau, karena tilakoid ini mengandung pigmen klorofil, lalu bisa menangkap cahaya untuk melakukan fotosintesis. Maka kalau kita mau melihat ini reaksinya ini, reaksi terang itu di mana sih Pak? Kalau saya menarik ini, CO2 lalu menghasilkan karbon dioksida, ini reaksi gelap. Ini terjadi pada reaksi gelap, siklus Kelvinnya. Sedangkan H2O, sorry ya, ini garisnya nggak beraturan karena memang saya pakai ini ya. Ini nggak ada pen, ini layarnya bukan touchscreen ya. Dan belum ada pen tablet ya. Lalu ini H2O lalu nanti dipecah menjadi atom hidrogen dan juga oksigen. Oksigen ini dilepaskan, ini terjadi di reaksi terang. Terjadi di reaksi terang. Maka fotosintesis itu kenapa kita harus fotosintesis, harus belajar reaksi terang dan reaksi gelap, karena memang itu satu kesatuan yang terjadi dalam fotosintesis. Oke, sampai sini bisa paham ya teman-teman. Jadi ternyata yang menghasilkan glukosa itu di reaksi terang, reaksi gelap, sedangkan di reaksi terang dia menghasilkan oksigen. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau suara saya kurang jelas atau mungkin ada gangguan jaringan misalnya, lalu suaranya Pak Jimmy kurang jelas nih, atau suaranya Pak Jimmy putus-putus, kamu boleh menggunakan room chat, atau boleh chat Pak Jimmy, atau boleh langsung on mic dan bicara ya, karena online kayak gini banyak hal bisa terjadi ya. Saya juga mungkin izin off kamera ya, biar lebih lancar. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini ini konsep ya. Tadi slide yang pertama tentang menerangkan soal anabolisme, lalu juga tentang fotosintesis, tempatnya di mana, bahannya apa, hasil atau produknya apa. Lalu ini soal fotosintesis. Fotosintesis ada reaksi terang dan reaksi gelap. Itu menjadi satu kesatuan. Ketika fotosintesis ya ada reaksi terang dan reaksi gelap yang terjadi di sana. Dan yang perlu dicatat bahwa reaksi gelap itu, reaksi gelap berarti terjadi di malam hari karena tidak membutuhkan cahaya, bukan. Reaksi gelap itu tetap terjadi, bisa terjadi juga di siang hari, tapi reaksinya itu dia energinya itu tidak berasal dari cahaya, tapi energinya itu berasal dari reaksi terang. Oke. Itu ya. Kurang tahu Mas. Mungkin di kelas sebelah. Sorry ya, ada Mas Ari tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pelan-pelan aja ya. Sekarang, ini sebenarnya ada fakta ya, teman-teman. Coba kalian perhatikan, sebanyak 50% sampai 80% oksigen itu dihasilkan di lautan oleh alga dan juga fitoplankton. Ya, yang kita ketahui kalau di daratan itu tentu tumbuhan-tumbuhan terestrial ya, tumbuhan-tumbuhan daratan yang memiliki peran yang penting untuk melakukan fotosintesis ya. Berapa persennya
Eh, saya belum secara pasti ya mencari referensi untuk kalau tumbuhan di daratan itu berapa persen sih menghasilkan oksigen secara keseluruhan. Tapi tiap tumbuhan itu kadar oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu berbeda-beda. Teman-teman yang dulu biologinya pas kelas 10 bersama saya kan kalian juga menghitung daya serap karbon dioksida yang dilakukan oleh tanaman. Daya serap karbon dioksidanya kan berbeda-beda. Ada yang daya serapnya tinggi, ada yang daya serapnya rendah. Yaitu tentu berpengaruh pada proses fotosintesis. Ya, perlu kita cek lebih lanjut sih. Apakah tanaman dengan daya serap CO2 paling tinggi itu akan menghasilkan oksigen juga paling tinggi atau enggak? Nah, itu mungkin bisa kita cari ya, bisa kita cari. Oke, tapi faktanya adalah ini. Ternyata tumbuhan di perairan itu melakukan foto apa oksigen yang dihasilkan malah lebih banyak. Alga dan juga fitoplankton. Alga ini kan protista mirip jamur, bukan tumbuhan. Fitoplankton juga ini dia termasuk kok tumbuhan jenis jamur. Protista mirip tumbuhan ya, yang alga. Fitoplankton itu juga berasal dari protista yang mirip tumbuhan. Oke, mari kita lihat tempat terjadinya. Oke, tadi sudah dijelaskan, teman-teman. Siapa yang ada daun di dekatnya, kamu bisa ambil daun tanamannya, lalu kamu bisa lihat ya. Oke, ini kita perbesar. Apakah zoom in-nya saya terlihat ya? Oke, terlihat ya, teman-teman? Oh ya, saya lupa. Kemarin yang apa minta izin mau rekam, ini videonya belum selesai. Jadi kalau kamu mau rekam ya silakan ya. Ini teman-teman di daun kelas 11 kan kamu belum mempelajari tentang sel lalu mempelajari tentang jaringan ya. Di jaringan daun itu ada jaringan yang disebut jaringan mesofil ya. Nah, di jaringan mesofil ini itu terdapat kloroplas. Jaringan itu kan dia tersusun atas sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, lalu di sini ini terdapat kloroplas di dalamnya yang berwarna hijau ini ya. Lalu di bagian daun, di bagian epidermis daun itu ada stomata. Ya, di bagian epidermis daun ini ada stomata. Stomata ini adalah tempat masuknya oksigen, tempat keluarnya oksigen dan juga eh, tempat mengeluarkan oksigen ya dari hasil fotosintesis. Oke, lalu ini kalau waduh, sorry, ini kok malah kayak gini. Oke, seperti ini aja ya. Lalu di bagian mesofil daun, ini kalau diamati di mikroskop, itu kita akan melihat kayak gini. Jadi bentuknya kayak ada, nggak rata gitu ya, kayak ada butiran-butiran yang terperangkap di balik epidermis daun ya. Butiran-butiran ini adalah kloroplas. Ya, butiran-butiran ini adalah kloroplas yang ada di daun. Lalu kloroplasnya kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Dia memiliki dua membran ya, seperti mitokondria, dua membran, membran luar dan juga membran dalam. Lalu di dalamnya ini ada lempengan-lempengan seperti ini. Lempengan-lempengan seperti ini disebut tilakoid. Nah, ini dia. Jadi ini tempat terjadinya fotosintesis di organel sel pada daun yang disebut kloroplas. Kloroplas ini dia memiliki dua membran. Membran luar dan juga membran dalam. Lalu di dalam kloroplas ini ada lempengan-lempengan berwarna hijau mengandung pigmen klorofil yang disebut tilakoid. Satu lempengan ini disebut tilakoid. Lalu tilakoid ini dia menumpuk, dia bertumpuk tersusun. Lalu tumpukan tilakoid ini disebut granum. Tumpukan tilakoid ini disebut granum. Fotosintesnya terjadi di mana ya? Di tilakoid ini.
di granum ini. Lalu di dalam kloroplas ini juga ada rongga. Jadi ini ada granum, ada tilakoid, tapi juga ada rongga. Rongga ini disebut stroma. Lalu apa kaitannya tilakoid, granum, stroma ini dengan fotosintesis? Reaksi terang itu terjadi di granum. Reaksi terang ini terjadi di granum, di tilakoid, ya. Nah, saya tuliskan aja ya. Oke, oke. Reaksi terang itu terjadi di tilakoid. Reaksi terang. Oke. Tilakoid granum sama ya, dia terjadi di tilakoid, terjadi di granum. Itu reaksi terang. Sedangkan reaksi gelap, siklus Kelvin, itu terjadi di stroma. Jadi proses untuk menghasilkan glukosa itu rupanya dia tidak terjadi di tilakoid, tapi dia terjadi di stroma. Jadi siklus Kelvin itu akan bereaksi di stroma ya, sedangkan reaksi terang itu terjadi di tilakoid atau di granum. Oke, sekarang pertanyaannya, kita kembali ke sini. Pak, ini tumbuhan ini kan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Lalu saat buangannya itu oksigen. Berarti tumbuhan ini kan menghasilkan oksigen. Lalu pertanyaannya, apakah tumbuhan juga membutuhkan oksigen atau enggak? Coba, tumbuhan itu membutuhkan oksigen enggak sih? Siapa yang mau jawab? Butuh, Pak. Butuh. Oke. Kenapa tumbuhan membutuhkan oksigen? Padahal dia membuang oksigen ya. Dia menghasilkan tapi dia membuang oksigen. Kan oksigen salah satu unsur yang pasti dipakai buat kayak fotolisis itu kan, Pak. Dipecah itu. Oke, fotolisis itu kan nanti haduk airnya yang dipecah ya, airnya dipecah lalu menghasilkan oksigen. Lalu oksigen itu kan akan dikeluarkan ya, melalui stomata keluar ke lingkungan. Tapi tumbuhan oke benar membutuhkan oksigen. Jadi ini teman-teman, biar jangan keliru, jangan bingung. Iya ya, kok dia menghasilkan oksigen tapi kok dikeluarkan ya? Oksigen itu sisa yang dihasilkan dari proses fotosintesis berupa gas yang akan dilepaskan. Tapi tumbuhan juga dia membutuhkan oksigen juga untuk memperoleh energi ya, untuk memperoleh energi. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Salah satu apa ciri makhluk hidup kan artinya menghirup udara ya untuk memperoleh oksigen. Oksigen yang dibutuhkan oleh apa? Oleh semua makhluk hidup. Ya, semua makhluk kecuali yang anaerobik ya. Yang anaerob kan dia nggak butuh oksigen. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi dalam proses respirasi. Pernapasan. Tumbuhan juga melakukan pernapasan. Jadi berarti dia juga membutuhkan oksigen. Kok bisa, Pak? Organel sel yang dimiliki oleh tumbuhan dan hewan yang ada satu organel sel yang sama-sama dimiliki oleh hewan dan tumbuhan, yaitu mitokondria. Dalam proses katabolisme kemarin kita bahas, katabolisme kan terjadi di mitokondria. Mitokondria itu tempat untuk menghasilkan energi. Ya, menghasilkan energi oleh tumbuhan. Tumbuhan juga oleh tumbuhan dan juga oleh hewan. Tumbuhan juga memiliki mitokondria. Maka mitokondria ini yang nanti akan berperan untuk yang menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Ya, maka membutuhkan apa? Membutuhkan oksigen juga ya. Jadi tumbuhan oksigen yang dilepaskan itu berasal dari proses fotosintesis dan itu harus dilepaskan keluar. Lalu tumbuhan dia juga membutuhkan oksigen untuk apa? Untuk proses membutuhkan energi yang akan terjadi di mitokondria. Hanya mungkin pertanyaan lanjutannya misalnya gini, kalau misalnya kita bertanya ya, kok kenapa repot-repot dikeluarkan sih Pak? Kenapa nggak langsung aja dipindah ke mitokondria dan langsung dihasilkan energi ya? Ini kan organel sel letaknya mungkin berbeda ya. Cara penyerapannya itu juga mungkin berbeda. Prosesnya juga itu berbeda sehingga memang dia salurannya juga berbeda ya.
salurannya juga berbeda sehingga memang dia membutuhkan, dia harus dikeluarkan dulu, ya harus dikeluarkan ke atmosfer, lalu nanti ya dia juga punya mekanisme tersendiri untuk menghirup kembali untuk bisa sampai ke mana, uh, sampai ke mitokondria ya dalam proses respirasi. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah ya. Oke, ini tadi menerangkan kembali ya tempat terjadinya ini di kloroplas, lalu di dalam kloroplas itu ada granum. Granum itu tumpukan tilakoid, di granum itu akan terjadi reaksi terang. Lalu bahannya adalah H2O di granum, lalu dengan bantuan energi cahaya akan menghasilkan energi, ada ATP, ada NADPH, lalu juga ada produk lain yang dihasilkan itu oksigen yang akan dilepaskan ke lingkungan. Lalu energi yang dihasilkan di siklus terang ini ya siklus terang. Ini energi ini akan digunakan untuk proses selanjutnya yaitu proses pembentukan glukosa di siklus Kelvin. Ya, lalu nanti energi yang dihasilkan di siklus Kelvin ada ADP, ada NADP, ini juga akan digunakan untuk menghasilkan lagi ATP dan juga NADPH. Jadi reaksinya ini seperti siklus ya, siklus jadi mereka satu rangkaian yang saling terkait. Lalu mari kita perbesar tilakoid. Ini ya, ini ada stroma. Stroma ini rongganya, lalu ada tilakoid, ini lempengan-lempengannya, lalu menumpuk membentuk stroma. Ini kalau kita perbesar tilakoidnya, ini bentuknya seperti ini. Coba teman-teman perhatikan. Di dalam reaksi terang itu proses fotosintesisnya itu terjadi dua rangkaian ya. Ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini ya, fotosistem 1 dan juga ada fotosistem 2. Berarti proses fotosintesisnya terjadi di mana? Terjadi di membran tilakoid. Kalau kalian lihat, perhatikan ini ada membran tilakoid ya. Ini proses fotosintesisnya terjadi di sini, membran tilakoid. Ya. Lalu nanti reaksinya yang melibatkan banyak hal ya, ada elektron, ada cahaya, menghasilkan elektron, lalu nanti ini agen, ini ada yang namanya plastoquinon, ada yang namanya plastocyanin, ini ya, ini ada yang namanya ferrodoksin. Jadi ini adalah senyawa-senyawa yang membantu untuk mentransfer energi yang dihasilkan dari fotosistem 1 ke fotosistem yang lainnya. Dari prosesnya sebenarnya dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Dimulai dari mana? Dimulai dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Kok kebalik Pak? Enggak dari 1 ke 2, kok dari 2 ke 1? Referensi yang saya dapat seperti ini. Dulu proses penemuan tentang fotosintesis itu yang ditemukan pertama itu fotosistem 1. Ini yang ditemukan pertama kali ya. Dan fotosistem 1 ini biasanya lebih kalau proses fotosintesis itu nanti ada dua proses juga ya. Ada yang namanya siklik dan non siklik. Siklik itu dia berupa siklus. Kalau siklus itu siklik, non siklik dia tidak berupa siklus ya. Benar, ini coret-coretan saya kayaknya mengganggu. Saya pakai laser aja ya. Laser bukan laser yang di kelasmu ya. Ini kalau non siklik dia tidak berupa siklus, jadi dia satu rangkaian dari proses awal lalu sampai proses akhir. Kalau siklus kan dia berulang muter-muter ya. Nah, foto non siklik itu dia dari fotosistem 1, fotosistem 2 ke fotosistem 1 dan energinya selesai dihasilkan lalu nanti akan pindah ke siklus Calvin. Hasil akhirnya adalah NADPH, ATP, lalu nanti ini langsung pindah ke siklus Calvin. Tapi kalau siklus yang siklik, reaksi fotosintesis yang siklik, itu dia terjadi di fotosistem 1, nanti akan kita lihat. Jadi dia akan muter.
Dia akan muter untuk menghasilkan ATP. Akan muter untuk menghasilkan ATP di sini ya, di plastoquinone, di fotosistem 1. Dia akan muter untuk menghasilkan ATP terus-menerus. Itu nanti akan kita bahas. Jadi teman-teman coba perhatikan. Jadi kata-kata kuncinya di sini adalah fotosistem 2, fotosistem 1, lalu nanti di sini ada cahaya, nanti ada juga yang namanya fotolisis. Terus ini protein ya, sitokrom kompleks. Sitokrom kompleks ini ya dia juga untuk mentransfer elektron, untuk mentransfer elektron. Ada yang namanya sitokrom kompleks. Lalu nanti di sini ada NADP reduktase, ini enzim. Enzim ini tujuannya untuk membantu prosesnya. Lalu ada ATP sintase di sini, ini juga enzim. Lalu ada plastoquinon, PQ, ada PC, plastosianin, lalu ada ferrodoksin, FD. Ini mereka akan membantu untuk menerima dan mentransfer energi yang dihasilkan dari setiap prosesnya. Ini masih konsep ya, masih konsep. Terus, nah ini kalau diperbesar seperti ini ya. Untuk siklus terang terjadi di membran tilakoid. Ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Jadi tadi kenapa kok dari 2 baru ke 1? Karena dulu memang awal yang ditemukan di fotosistem 1. Karena fotosistem 1 ini juga terjadi siklus reaksi fotosintesis yang disebut siklik, dan ini banyak ditemukan di cyanobacteria. Kemungkinan dulu fotosintesis itu ditemukan mungkin selain di tumbuhan juga di cyanobacteria ya. Dan itu dia mengalami siklik ya. Jadi ada siklus untuk menghasilkan ATP. Setelah fotosistem 1 ditemukan, baru ditemukan fotosistem 2. Lalu ternyata rangkaian proses fotosintesis itu dimulai dari fotosistem 2. Ya, jadi seperti itu. Jadi penemuannya dari fotosistem 1 terlebih dahulu, baru fotosistem 2 untuk proses penemuan. Lalu, jadi ini ya teman-teman, silakan kalian perhatikan fotosistem 2 terjadi di membran tilakoid, prosesnya seperti ini. Ini tilakoid, di dalamnya ini ada klorofil, warna hijau ini adalah klorofil yang nanti akan menangkap energi cahaya. Lalu ada plastoquinon, ada plastosianin, ada ferrodoksin. Sekarang lanjut lagi ya. Di dalam fotosistem 2 maupun fotosistem 1, coba teman-teman perhatikan ini ya. Sebenarnya ada gambar lain. Ini ya. Saya perbesar ya. Oke, teman-teman, ini channelnya Kak Bio ya. Dia menjelaskan soal ini dengan lebih detail. Kalian bisa gunakan sebagai referensi. Teman-teman, di fotosistem 2 dan fotosistem 1, proses fotosintesis untuk penyerapan energi dan juga transfer energi, ini ada tempat yang namanya pusat reaksi yang berwarna hijau ini ya. Yang berwarna hijau ada anak panah, lalu ada elektron, lalu ada akseptor elektron primer ini. Ini disebut pusat reaksi. Jadi proses pembentukan transfer energinya dari cahaya matahari ditangkap di sini, lalu nanti elektronnya dihasilkan di bagian yang disebut pusat reaksi. Oke ya. Jadi ini sudah 8.15 ya, udah selesai jamnya. Ini masih konsep yang saya terangkan, nanti untuk prosesnya berarti pertemuan berikut ya. Oke, berarti hari ini belum ada post-testnya di pertemuan berikut. Jadi ini ya teman-teman, fotosintesis, mengulang, fotosintesis itu ada dua reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu nanti untuk menghasilkan oksigen, bahan dasarnya adalah air. Lalu reaksi gelap itu menghasilkan menghasilkan glukosa, C6H12O6, dan bahannya adalah karbon dioksida. Terjadinya di mana? Di tilakoid, terjadinya di kloroplas, ya, lalu tilakoid itu tempat terjadinya reaksi terang, sedangkan di stroma itu tempat terjadinya reaksi gelap. Ini masih konsep. Prosesnya
kita bahas pertemuan berikutnya. Itu teman-teman. Seperti biasa, saya minta untuk kamu menuliskan momen ahamu di classroom. Gitu ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Selamat pagi.